itu masih menjadi traffic yang ideal gitu ya untuk digunakan di teman-teman yang membasiskan digital marketingnya itu dengan paid traffic, yaitu Facebook advertising yang nantinya itu akan connect dengan Instagram advertising gitu. Jadi Facebook dan Instagram dashboardnya itu bisa dikerjakan dalam kondisi yang sama ya, dalam dashboard yang sama, namun nanti iklannya itu bisa tampil di kedua platform ini gitu. Kemudian ada juga TikTok Ads ya, namun TikTok Ads ini untuk sementara ini masih belum memperlihatkan hasil ROI yang maksimal gitu. Karena secara secara platform sendiri TikTok Ads ini lebih dioptimalkan untuk live shopping-nya. Padahal kemarin kita tahu bahwa TikTok untuk live shopping itu ditutup gitu ya. Kenapa? Karena dia menyalahi regulasi di mana sebuah platform itu harus clear. Dia itu sosial media ya, platform yang memang dipakai untuk kita bersosial media atau e-commerce gitu. Sedangkan TikTok itu hadir dengan platform yang teridentifikasi sebagai socio commerce dan di Indonesia itu belum ada aturan yang bisa menjadi dasar hukum kenapa platform ini bisa diberikan izin untuk beroperasi gitu. Dan kondisi saat itu memang membuat Indonesia itu secara ekonomi agak terguncang gitu. Kenapa? Karena pelaku UMKM itu banyak menggunakan TikTok live shopping gitu untuk bisa membuat secara traffic itu bagus gitu ya. Jadi saat ini TikTok sendiri sedang mencoba untuk melakukan merger ya. Untuk informasi terakhir itu TikTok akan melakukan merger dengan Tokopedia untuk akhirnya pada Tokopedia itu nanti akan ada seperti live shopping yang ada di Shopee begitu. Jadi, kalau nanti di Tokopedia nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena, Tokopedia sendiri sudah firm gitu ya, secara izin itu merupakan e-commerce gitu. Kemudian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita akan mencoba untuk mengelaborasi terkait bagaimana Google Advertising itu bisa, dikerjakan gitu ya, sebagai sebuah sarana dalam meningkatkan traffic di perusahaan kita. Google Ads itu adalah iklan berbayar ya untuk, kita yang ingin mengiklankan produknya. Ini bisa menjangkau audiens yang tertarik gitu ya dengan produk ataupun layanan di semua channel Google gitu. Jadi ada beberapa produk gitu ya dari Google Ads sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya Google Ads itu pada misalnya kita nyari gitu ya di Google kemudian ketemu iklan kita itu nggak cuma di situ gitu. Nanti kita akan belajar banyak terkait bagaimana fitur-fitur Google Ads itu bisa digunakan untuk sebagai, sebuah ikhtiar gitu ya, sebagai ikhtiar dari perusahaan untuk bisa memperkenalkan produknya ke khalayak yang lebih luas. Kemudian di sini ya rekan-rekan semua terkait Google Ads itu sebenarnya ada 3 yaitu Google Search Network atau GSN, Google Display Network atau GDN, dan Google Video Network atau GVN gitu ya. Kemudian cara kerjanya itu beda-beda. Di Google Search Network itu adalah, proses di mana ketika customer itu mencari sesuatu, produk kita akan ditampilkan sebagai iklan yang berbayar di platform search engine-nya Google gitu ya. Jadi platform Google yang memang ada di misal, HP-nya rekan-rekan semua di Android gitu ya, itu kan sudah otomatis built-in gitu ya. Jadi, Android itu sudah built-in dengan, Google sehingga ketika kita membutuhkan informasi apapun kita bisa search gitu ya di Google-nya dan kalau yang kita search adalah, kebutuhan untuk, supply atau dari, bisnis tertentu, kita akan bisa melihat di sana gitu ya, di ads-nya itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang, relevan dengan pencarian yang kita, coba butuhkan di situ gitu. Kemudian Google Display Network ini lebih ke arah ke bagaimana rekan-rekan atau afiliasi-afiliasi yang sudah terintegrasi dengan Google gitu, untuk menampilkan iklan-iklan yang memang relevan gitu. Misal Kompas gitu ya, misal Kaskus gitu. Jadi ketika kita coba untuk, browsing di sana, baca berita begitu, kemudian di sana ada iklan, nah iklan itu, adalah iklan dari GDN gitu. Kemudian kalau Google Video Network itu sama seperti GDN, tapi bentuknya adalah video. Nah, Google Search Network ini, ada macam-macam ya, ada text ads, ada dynamic search ads, ada call only ads, dan shopping ads gitu ya. Itu, preposisi yang disiapkan oleh,
Google untuk kita bisa lebih leluasa gitu ya dalam menampilkan iklan kita sesuai dengan karakter bisnis kita gitu. Iklan GSM itu ditampilkan di pencarian Google gitu ya. Jadi ketika kita mengetikkan keyword yang kita coba cari gitu ya di Google, mereka akan tampil gitu sebagai perusahaan yang memang membayar ke Google untuk ditampilkan berbasis dengan keyword yang memang kita terapkan gitu ya di iklan kita. Jadi, eee Google Search Sites-nya juga kita bisa, tampil di Google yang search-nya bisa di Google Play-nya, Google Shopping, dan Google Maps. Jadi semua platform Google yang by search itu akan ditampilkan. Contohnya ya, misal kita cari rental mobil Bandung, nanti di sini ada, yang paling atas biasanya gitu ya, yang paling atas sebelum Google Maps gitu, adalah iklan. Kalau, settingannya bahasa Inggris bisa tulisannya ads gitu ya. Itu nanti di situ, ada title-nya, misal title-nya sewa mobil Bandung murah gitu ya. Kemudian ada description-nya. Description-nya itu ada di bawahnya itu yang pesan mudah mobil baru dan seterusnya gitu. Jadi dalam proses kita mencoba untuk membuat iklan itu tampil, itu kita bisa meng-adjust gitu ya, secara, dashboard-nya, di dalam dashboard-nya untuk bagaimana title-nya agar lebih baik gitu ya, untuk deskripsinya agar bisa lebih menjelaskan, kemudian ada, nomor HP yang bisa kita tampilkan di sana. Ini nanti kalau semisal bentuknya kita dengan ini kan, contoh, screen capture dalam bentuk, tampilan di PC ya, kalau di dalam tampilan dalam bentuk mobile, nomor HP itu langsung nanti bentuknya bisa WhatsApp, bisa call gitu. Jadi bisa langsung kita klik untuk bisa berhubungan langsung dengan providernya gitu. Jadi rekan-rekan, ketika kita menggunakan platform digital ini, sangat memudahkan gitu ya, ketika memang kita ingin lebih dekat dengan customer atau audiens kita gitu. Kita cukup beriklan di Google, kita cukup, mencoba untuk masuk penetrasi digitalnya dengan iklan-iklan yang ada di berbasisnya dengan Google, karena secara prinsip mereka sudah tinggal mencari saja di sana gitu. Ketika kita tidak punya rekomendasi rental mobil yang murah gitu di Bandung, kemudian kita mencoba untuk mencari rental yang sesuai dengan harapan kita, kita tinggal search ya, tinggal searching, kemudian ketemu perusahaannya, kita lihat kalau di sana biasanya kita kalau diklik itu biasanya langsung akan masuk ke website kita gitu ya. Website dari, vendor atau supplier rental mobil tersebut dan tinggal nanti dibandingkan. Kita komparasi mana yang lebih meyakinkan, mana yang lebih murah, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian di sana biasanya di bawah gitu ya, ada plugin-nya. Plugin itu, fitur yang bisa injek gitu ya ke dalam di dalam website kita, sehingga ketika nanti kita klik plugin tersebut nanti bisa langsung masuk ke WA, atau bisa langsung call, atau langsung seperti apa, tergantung bagaimana settingan kita di sana gitu. Jadi, call to action yang kita siapkan gitu ya di dalam website untuk kita bisa, memberikan akses kepada customer untuk menghubungi kita via apa, itu bisa kita maksimalkan gitu di sana. Kemudian, yang kedua itu ada Google Display Network gitu ya. Google Display Network itu berbeda secara fundamentalnya berbeda dengan Google, Search Network. Di mana kalau Google Search itu kita sebagai sebuah perusahaan yang dicari gitu ya. Jadi memang ada demand, kemudian kita tampilkan website kita di search, di bagian pencarian search-nya si Google itu, kemudian iklan kita tampil sebagai perusahaan yang dicari. Namun kalau kita berbicara terkait Google Display Network, kita berbicara terkait bagaimana perusahaan itu menawarkan atau offering gitu ya. Gampangannya misal kalau Google Search Network itu kayak kita ada di, eee, Jogjatronic gitu ya. Jadi orang sudah nyari, orang sudah butuh, dia akan datang ke Jogjatronic gitu ya untuk cari HP gitu ya. Kalau Google Display Network itu kayak, pedagang asongan yang dia muterin gitu ya, muterin komplek, muterin kampung-kampung untuk menawarkan produknya. Nah, tentunya dengan, teknologi digital kita akan bisa mengetahui ya interest-nya, behavior-nya, audiens yang akan kita sasar seperti apa, tidak, sekedar semua orang ditawarin gitu. Jadi karena di sini iklan itu adalah sesuatu yang berbasis dengan budget.
Jadi jangan sampai ketika kita beriklan, iklan kita itu mahal, ya, iklan kita, terlalu over gitu, hanya karena kita tidak mampu untuk mengidentifikasi siapa target audiens kita gitu. Jadi ketika nanti sebuah proses kita beriklan dengan Google Display Network, jangan sampai targetingnya terlalu broad, terlalu luas gitu. Targetingnya harus betul-betul spesifik agar kita menyasar pada orang-orang yang memang secara prinsip itu memiliki kebutuhan gitu ya. Kita anggap, kita approach untuk si customer atau audiens itu memiliki kebutuhan sehingga kita tinggal menawarkan kepada mereka dan mereka bisa tertarik dan melakukan, purchase di situ. Ya, jadi ada 2 prinsip yang berbeda dan mendasar ya di sini, sehingga rekan-rekan, tolong lebih bisa melihat gitu ya, bagaimana produk kita, karakter produk kita, itu lebih bisa dioptimalkan dengan GDN atau dengan GSN gitu. Kalau produknya itu memang lebih relevan dengan GDN, maka secara prinsip produk tersebut bisa kita maksimalkan untuk kita jual dengan menggunakan fitur-fitur di sosial media advertising gitu ya. Misal Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads dan seterusnya. Karena kenapa? Semua proses yang ada di sosial media advertising itu adalah prosesnya sama, offer. Jadi kita memiliki produk, kita tawarkan gitu. Dan itu bisa kita coba ya untuk lebih maksimal karena audiens dari, GDN sendiri tidak selebar audiens yang ada di sosial media advertising gitu. Makanya secara prinsip adalah ketika kita bisa menggunakan GDN, kita bisa ya mengoptimasi, channel yang lain dengan sosial media advertising gitu. Nah, GDN itu ditampilkan di mana? GDN itu ditampilkan pada, partner-partner yang sudah ada di Google gitu ya. Jadi, eee, banyak sebenarnya sudah sangat banyak partner-partner yang sudah terafiliasi dengan Google sehingga ketika kita, masuk ke dalam jaringan Google tersebut kita bisa, dapat gitu ya offering dari GDN. Nah, ini contohnya ya, misal di detik.com gitu ya, tiba-tiba kita lagi ini, oh ada offering natural farm gitu ya, ada offering, sepatu kulit, kemudian ada offering, website-website, jual mobil gitu, itu bisa gitu ya. Karena dalam, placement-nya gitu ya, ketika ini nanti ini kan kita berbicaranya agak kompleks ya. Jadi ada orang yang memang secara prinsip membutuhkan iklan untuk produk mereka ditampilkan seluas mungkin pada, website-website yang memiliki traffic yang tinggi. Nah, ini nanti akan relevan ketika website Detik ini ya, website Detik ini membuka, Google AdSense-nya sehingga dia bisa menampilkan, positioning-positioning iklan yang bisa masuk dari, Google Display Network itu gitu. Nah, nanti ketika ada orang yang ngeklik iklan itu, nanti pemilik dari Detik akan mendapatkan, eee, uang dari AdSense namanya gitu, Google AdSense-nya. Jadi secara, sistem bahwa Google dengan afiliasi website yang sudah terintegrasi dengan Google tersebut, itu memberikan kesempatan gitu bagi orang-orang yang ingin menampilkan banner-banner websitenya, banner-banner iklannya itu di dalam website yang sudah memiliki, traffic yang tinggi sehingga masing-masing baik dari, pengiklan gitu ya, baik dari pengiklan yang, melakukan placement GDN itu bisa mendapatkan traffic yang melimpah juga, tapi dari sisi pemilik website yang sudah memiliki traffic yang tinggi itu juga bisa mendapatkan pemasukan dari AdSense-nya gitu. Jadi secara prinsip ada trade off-nya, ada yang masang gitu ya mendapatkan, traffic gitu ya, limpahan traffic dan nanti bisa dikonversi menjadi transaksi. Kemudian yang dipasangi iklan itu ya, perusahaan atau, website yang memang secara traffic sudah tinggi, itu bisa, mendapatkan pemasukan dari, per klik gitu ya, per klik, iklan yang diklik oleh, viewer dari website tersebut. Kemudian ini ya, perbandingannya gitu ya. Jadi, kalau untuk GSN ini memang anggarannya, lebih
lebih friendly gitu ya, lebih, enak gitu ya, karena kita bisa memposisikan produk kita sebagai produk yang bisa konversif gitu. Cuma kalau kita menggunakan GDN, kita harus siap-siap spending yang lebih banyak. Kenapa? Karena audiensnya itu lebih luas, kemudian, conversion-nya juga lebih kecil gitu, kemudian secara prinsip juga, tidak semua orang yang kita tawari itu kan, cocok gitu ya dengan produk yang kita miliki gitu. Tapi dari sisi GSN, itu orang-orang yang mencoba untuk mencari di, Google, itu adalah orang-orang yang secara prinsip itu membutuhkan bisnis kita gitu. Tergantung bagaimana offering kita di dalam website, tergantung dari bagaimana kita membuat parameter-parameter yang ada di dalam website itu bisa lebih maksimal ketika nanti ditampilkan gitu. Jadi proses yang kita coba untuk masukkan ke dalam GSN ini, itu tergantung bagaimana kita bisa memberikan informasi yang sebaik mungkin, informasi yang sekredibel mungkin, sehingga audiens yang masuk ke website kita adalah audiens-audiens yang memang secara prinsip sudah memiliki kebutuhan, dihubungkan dengan perusahaan yang memiliki profesionalisme yang bagus gitu ya, dengan display yang bagus, dengan portofolio yang bagus, dengan harga yang, relatif, terjangkau gitu ya. Sehingga ketika nanti ada, transaksi di sana itu semua ter-coverage gitu ya, dari bagaimana kita bisa menampilkan iklan terbaik gitu ya di GSN gitu. Kalau untuk, produknya juga kita nggak bisa semuanya gitu. Makanya sekarang dengan ada distraction gitu ya, dari sekian banyak platform digital yang ada, kita nggak bisa semuanya kita pakai gitu. Kita kembalikan ke bagaimana karakter dari bisnis kita gitu. Jadi kalau untuk GSN itu lebih cocok eee ke perusahaan-perusahaan dengan sektor jasa gitu ya. Sektor jasa, kemudian sektor industri, manufaktur gitu, pendidikan itu cocok gitu ya. Namun kalau untuk GDN itu sendiri, itu biasanya produk yang bisa dikirim. Ya, kalau saya melihatnya produk yang bisa dikirim. Kenapa? Karena jangkauannya luas, sehingga kita, tidak terbatas pada lokasi tertentu gitu ya, pada daerah tertentu, sehingga ketika kita hanya membatasi pada region tertentu, itu sangat sayang gitu ya. Karena jangkauan yang luas ini bisa kita maksimalkan untuk bisa menjangkau audiens di seluruh Indonesia misalnya, kemudian secara, operation bisnisnya kita bisa mengirimkan produk itu gitu ya, produk yang kita jual tersebut dari satu poin gitu, misal kita kantornya di Jogja gitu, kemudian kita bisa kirim ke seluruh Indonesia, atau kita buat gudang di Jakarta, dari gudang Jakarta bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Itu secara karakter bisnis ya, karakter bisnisnya kita harus sesuaikan. Jangan sampai kita membuat GDN, kita membuat GSN, kita hamburkan budget marketing kita, tapi secara hasil itu tidak maksimal gitu. Kenapa? Karena memang secara prinsip harus ada prioritasnya gitu. Walaupun kita bisa menggunakan GDN, kita bisa menggunakan, GSN secara berbarengan, namun tetap harus ada manajemen budget iklan yang harus kita terapkan sehingga, hasil dari iklan tersebut tuh menjadi lebih, rasional gitu ya, secara return-nya daripada kita mencoba untuk, yang penting iklan gitu. Kemudian untuk jangkauan sendiri, ini memang terbatas ya kalau untuk GSN gitu ya. Mereka ya yang lebih ke arah bagaimana, fitur-fitur search yang ada di Google itu yang bisa dioptimalkan. Namun kalau untuk GDN sendiri itu bisa menjangkau lebih nggak 90% pengguna internet karena ada website, ada aplikasi, ada games, ada Google Play Store dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau orang pakai internet kan mungkin kalau secara prinsip, bukan sebagai akademisi, bukan sebagai orang yang memang secara kebutuhan informasi itu, besar gitu ya, mereka kan jarang menggunakan Google Search-nya gitu. Tapi itu tetap akan terjangkau, akan bisa dijangkau gitu dengan, platform Google Display Network. Karena 90% dari pengguna, internet itu pasti membutuhkan, semua afiliasi yang ada dari Google gitu, termasuk Google Maps itu kan, itu juga merupakan, afiliasi dari Google. Kemudian
Penayangannya itu ada di Google Search gitu ya. Kemudian ada untuk yang GSN, kemudian kalau untuk yang di GDN itu di partner-partner yang ada di Google. Ini contohnya ya, untuk Google Video Network gitu ya, kita bisa pasang di YouTube gitu ya, di sini dari placement-nya gitu. Jadi GVN yang kita pasang berbasisnya adalah video, kemudian di dalam YouTube sendiri itu juga bisa kita ada placement GDN-nya juga gitu kan, bisa ada iklan-iklan gitu ya di samping-sampingnya. Itu merupakan placement untuk GDN, tapi kalau dari sisi video yang biasa kita dapatkan iklan misal harus di skip gitu ya kalau kita nggak pakai YouTube Premium, itu merupakan GVN placement. Kemudian secara prinsip seperti ini sebenarnya gitu ya. Ketika orang menggunakan search engine, ketika orang menggunakan platform Google, kemudian mereka bisa melihat iklan kita, kita bisa mendapatkan customer lebih di sana gitu. Prinsipnya sederhana ini. Jadi bagaimana platform ini dioptimasikan sebagai platform yang bisa membuat orang sebanyak mungkin bisa melihat iklan kita, sehingga orang-orang tersebut akan mendapatkan informasi yang cukup untuk menjadi basis data customer kita. Nah, secara proses mirip ya dengan SEO kemarin gitu ya, karena sebenarnya baik SEO yang kemarin kita bicarakan dengan organic traffic-nya Google itu dan Google Ads ini mirip gitu. Bagaimana mereka bekerja menggunakan basis keyword gitu ya, dengan keyword analisis dulu. Kemudian kita mencoba untuk membuat website atau landing page yang bagus gitu ya di sana untuk bisa menjelaskan produk kita seperti apa, added value produk kita seperti apa, kenapa kita beda dengan yang lain, harga kita berapa, kemudian kenapa harus memilih kita, terus di bawahnya juga ada FAQ-nya, kemudian ada offering untuk CTA-nya seperti apa. Kalau itu semua sudah selesai, kita cek speed-nya, kita cek kualitas skor dari website itu, kemudian kita bisa bikin ads creation gitu, ads copy creation-nya gitu ya. Kita bisa buat bagaimana iklan tersebut bisa nampak ya sebagai iklan yang menarik gitu ya. Kemudian baru kita buat campaign di ad group-nya, kemudian kita bisa tracing gitu ya dari phone call-nya, dari WA-nya gitu. Kemudian kita lakukan campaign monitoring sehingga website kita, iklan kita itu bisa dipastikan parameternya selalu sesuai. Kemudian kita bisa menambah keyword baru gitu. Nah, menambah keyword baru ini nanti akan disuggest gitu ya, akan disuggest oleh Google website kita, iklan kita seperti ini, kemudian jangkauannya seperti ini, karena ini secara quality ini masih bisa dioptimalkan, nanti Google akan memberikan suggestion keyword-keyword apa saja yang bisa ditambahkan gitu ya. Tinggal kita nanti akan pilih keyword tersebut relevan tidak dengan produk yang kita secara prinsip itu tawarkan begitu ya. Kemudian di sini secara sistem juga kita harus bisa memastikan negatif keywordnya itu difilter setiap hari gitu. Karena kita memasangkan misal kita memasang pabrik kaos Bandung gitu. Terus eh, kita bisa membuat negatif keyword dari pabrik kaos Bandung, di mana orang tersebut yang audiens yang mencari keyword tersebut itu sebenarnya tidak dalam dalam kriteria untuk mencari pabrik kaos Bandung gitu. Misal bagaimana membuat pabrik kaos Bandung gitu misal. Pabrik kaos di Bandung misal gitu ya. Bagaimana membangun pabrik kaos di Bandung gitu. Nah, sebenarnya kan audiens yang mengetik keyword tersebut kan tidak ingin mencari pabrik kaos. Dia malah ingin membuat pabrik kaos yang sama atau kita bisa identifikasi sebagai kompetitor kita gitu. Itu jangan sampai orang itu malah mencari website kita karena di dalam website kita pun kita tidak memberikan offering terhadap apa yang dicari oleh audiens itu. Nah, bagaimana membangun itu bisa kita masukkan sebagai negatif keyword gitu. Kemudian banyak hal gitu ya. Misal apa deskripsi dari apa gitu. Karena orang mencari informasinya, bukan mencari bisnis kita. Itu sering gitu ya. Jadi banyak keyword-keyword yang secara skema itu tidak masuk sebagai keyword yang kita
targetkan, dan itu sebaiknya kita masukkan sebagai negatif keyword gitu. Biasanya negatif keyword itu masuk ketika kita sudah running iklan. Jadi running iklan, iklannya jalan, kemudian banyak yang masuk ke website kita, tapi kok keywordnya itu nggak relevan. Nah, itu kita masukkan sebagai negatif keyword. Kemudian secara proses juga kita bisa melakukan bidding di sana gitu. Karena kan ini secara prinsip kan semuanya itu kan acak gitu ya. Diacak tampil setiap keyword yang misal orang nyari pabrik kaos Bandung. Yang iklan pabrik kaos Bandung kan nggak cuma kita. Tidak hanya kita yang iklan di sana gitu. Jadi banyak perusahaan konveksi, banyak perusahaan garment yang mencoba ngiklan dengan keyword yang sama. Untuk kita bisa berada pada frekuensi yang tinggi untuk ditampilkan, berada pada posisi paling atas untuk ditampilkan, di sini orientasinya adalah pada biddingnya. Bagaimana kita menerapkan bidding yang tepat dengan frekuensi yang seperti apa, karena ada kompetitor yang sekuat apa begitu. Dan proses itu yang kita akan perbaiki setiap hari. Jadi secara proses itu kita pengerjaan ini compounding ya rekan-rekan semua, teman-teman semua, bahwa ketika kita mengerjakan Google Ads secara search ini GSN-nya ya, Google Search Network yang kita pakai ini, itu pekerjaannya compounding. Kenapa compounding? Kalau kita mengerjakan hari ini, kita perbaiki hari ini, besok iklannya lebih baik. Besok kita perbaiki iklannya lebih baik karena ada negatif keyword yang dimasukkan ke sana, ada keyword baru yang dimasukkan ke sana, ada permainan bidding yang kita kerjakan di sana gitu. Sehingga ini menyenangkan gitu ya mengerjakan Google Ads ini. Kenapa? Karena kalau kita bermain dengan GDN atau kita bermain dengan social media advertising itu tiap hari harus diperbaiki, tapi tidak compounding. Kenapa? Karena iklannya itu akan ada masa saturated-nya, sedangkan di Google Ads itu tidak gitu. Karena kalau di social media advertising kita kan ada term interaksi ya di sana. Ada interaksi yang kita coba optimalkan sebagai sebuah rangkaian proses di dalam social media advertising tersebut gitu. Nah, kalau interaksinya sudah kurang, audiens yang sudah disasar sudah saturated, sudah hampir semua audiens sudah disasar, itu kita perlu melakukan renewal campaign dengan kita membuat ads kreatif baru, membuat iklan-iklan baru dan seterusnya. Itu cukup capek gitu ya. Beda halnya kalau kita berbasis GSN ini gitu. Kemudian secara prinsip itu bisa direportkan harian gitu ya. Kita hari ini iklan misal 10 juta gitu. Kemudian bisa mendapatkan leads berapa secara parameter leads per LPV-nya ada berapa, jadi sekian orang yang masuk ke dalam website kita, sekian orang yang melakukan komunikasi dengan sales kita dan seterusnya. Dan itu nanti kita bisa perbaiki terus. Karena kenapa? Setiap proses, setiap elemen, setiap tahapan dalam iklan kita itu ada angkanya. Kalau angkanya nggak sesuai, bisa kita perbaiki. Nah, ini ya prosesnya ya. Ini prosesnya sederhana overview saja, nggak saya tampilkan dalam bentuk detail ya. Itu login, kita atur budget, kemudian kita bisa memilih target audience gitu, kemudian memilih jaringannya. Kemudian kita melakukan bidding di sana gitu ya. Kita akan bandingkan gitu ya dengan keyword tersebut, itu bid tertingginya berapa, bid terendahnya berapa, kita mau pasang berapa, kemudian kita atur bagaimana relevansinya dengan iklan kita. Nah, ini yang quality score ini yang harus kita pastikan gitu ya, sehingga kalau quality score-nya bagus itu Google juga tidak akan tanggung-tanggung gitu dia mau untuk menampilkan iklan kita, dan nanti ketika quality score-nya dan proses bidding-nya ini sesuai, kita akan maksimal gitu ya ditampilkan di halaman satu Google gitu. Kemudian nih faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi quality score atau bagaimana kualitas iklan kita gitu ya, itu kompleks ya. Karena kita akan berbicara terkait dashboard yang ada di dalam Google Ads tersebut, dan juga bagaimana website yang kita build gitu ya. Tidak hanya pada satu faktor di dashboardnya saja gitu, tapi bagaimana website kita juga akan dicek di sana gitu ya. Yang pertama yang paling tinggi gitu ya,
menentukan adalah bagaimana relevansi landing page kita gitu ya. Jadi keyword yang kita pilih dengan konten yang ada di landing page itu harus sesuai. Jadi jangan sampai tulisannya di situ pabrik kaos Bandung, di dalam websitenya tidak ada kata-kata pabrik kaos Bandung, tidak ada keyword density yang kuat di sana gitu. Keyword density itu berapa kali retention yang kita gunakan untuk bisa menampilkan keyword tersebut di dalam landing page kita. Kemudian expected click through ratio atau CTR gitu ya, untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan orang ngeklik gitu ya. Ngeklik itu biasanya kita memaksimalkannya dengan skema si iklan ini dibuat semisterius mungkin, seklikable mungkin gitu ya, sehingga orang yang melihat iklan kita itu daripada ngeklik iklan yang lain, dia akan trigger ya untuk ngeklik iklan kita aja gitu, nggak usah iklan orang lain begitu ya. Kemudian di sini ada ad relevance ya antara keyword dengan isi tulisan yang ada di iklan gitu. Jadi ad relevance ini lebih ke arah bagaimana title kita, bagaimana deskripsi kita, bagaimana kita mengukur keyword yang kita pasang gitu ya di dalam iklan sehingga relevansi dari keyword dan ads kreatif kita tuh bisa lebih maksimal gitu. Nah, ini penargetan untuk iklannya ya gitu. Kita bisa dari topiknya gitu ya, kemudian dari keywordnya, dari interestnya, dari placementnya, dari remarketingnya, kemudian dari demografiknya. Nah ini lebih kalau tadi kita berbicara Google Search Network, ini bagaimana GDN-nya gitu ya. Jadi interest, placement, remarketing, demografik ini menjadi satu komponen yang bisa kita set bersama-sama sehingga audiens itu bisa lebih tertarget. Kemudian ini proses-prosesnya ya. Jadi ketika kita mau mengoptimalkan iklan kita gitu ya, kita harus bisa memastikan ya objektif dan budget kita tuh sebenarnya berapa gitu. Jangan sampai kita tidak punya budget khusus gitu yang kita coba taruh di sana sehingga nanti iklan kita sendiri akan secara proses itu kemana-mana gitu, karena kita tidak dibatasi pada objektif dan budget yang tertentu gitu. Kemudian landing page-nya kita bisa optimasi gitu ya, secara campaign-nya juga kita bisa maksimalkan gitu ya. Karena kalau campaign di Google itu kan macam-macam ya. Secara misal Google Search Network-nya itu kita mencoba untuk by praise gitu ya. Jadi kalau orang ngetik eksak gitu ya kata-kata pabrik kaos gitu ya, literally tulisannya pabrik kaos gitu, itu pasti muncul iklan kita. Itu bisa, itu by praise. Tapi kalau kita coba buat broad gitu ya, misal pabrik kaos plus gitu, nanti ada pabrik kaos murah, pabrik kaos Bandung, pabrik kaos Pontianak, pabrik kaos apapun yang muncul ada kata plusnya, ada tambah plus yang di belakang frasa pabrik kaos itu akan tampil. Nah, itu bisa dimaksimalkan di performance max campaign-nya gitu. Jadi campaign itu bisa kita set sedemikian rupa sehingga iklannya menjadi maksimal untuk bisa menghasilkan return terbaik untuk perusahaan gitu. Kemudian targetingnya bisa kita atur, kita juga bisa men-set up conversion. Ini salah satu yang penting gitu ya. Dari sekian banyak proses yang kita kerjakan ketika kita mengoptimasi iklan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan konversinya. Konversi ini yang memberikan dampak paling ekstrim terhadap hasil. Jadi dari sekian banyak yang kita kerjakan, nanti ujung dari konversi ini yang akan kita lihat. Jangan sampai kita iklannya sudah mahal, nanti ketemu leads-nya rendah, sedikit gitu ya, CPR-nya tinggi, kemudian kita mau jualan, malah secara performa sales-nya juga tidak bisa melakukan konversi, tidak ada transaksi di situ. Jadi akhirnya apa? Iklannya kita keluar terus, tapi nggak ada pemasukan. Dan itu yang biasanya terjadi gitu. Makanya kebanyakan orang secara prinsip mereka untuk berinvestasi di bidang digital marketing itu mikir-mikir karena di situ gitu. Bisa saja karena kalau misalnya kita nggak betul-betul in charge gitu ya, tidak ada orang yang kita siapkan secara khusus untuk handling digital marketing dengan platform tertentu itu, nanti iklan yang bisa dikeluarkan tuh hanya sekedar iklan gitu, hanya sekedar woro-woro saja, hanya sekedar membangun awareness saja gitu. Tapi itu kan sayang.
Kalau kita hanya sekedar membangun awareness, itu nggak beda dengan kita hanya menampilkan baliho di pinggir jalan gitu. Digital marketing diciptakan untuk bagaimana secara skema kita bisa memantau progres iklan kita dari tahap per tahap, dan kita bisa memastikan iklan yang kita kerjakan itu iklan yang profitable. Nah, kalau itu tidak ada, tidak didapatkan di iklan kita, itu sebaiknya kita stop dulu iklannya, perbaiki. Karena kenapa? Setiap biaya yang kita keluarkan itu akan berpengaruh pada rasio keuangan perusahaan. Kalau rasio keuangan perusahaan yang bermasalah, kita akan kesulitan juga nantinya gitu loh untuk bisa eh, memberikan proses-proses yang lain gitu ya selain di digital marketing. Jadi optimasi pekerjaan yang ada di perusahaan itu kan tidak hanya digital marketing saja gitu. Kita bisa mengoptimasikan dalam operation-nya, kita bisa mengoptimasikan dalam finance engineering-nya gitu ya. Dan semua proses yang lain itu membutuhkan proses optimasi gitu. Jangan sampai kita terjebak pada satu proses optimasi digital marketing saja karena di situ nggak beres-beres gitu ya sehingga yang lainnya kita tidak pegang gitu. Makanya secara prinsip memang sebaiknya dalam best practice-nya kita menyiapkan satu orang khusus yang memang belajar misal di Google Search Network. Kamu belajar khusus di Google Display Network gitu. Kamu belajar di Google Video Network. Satu ini mereka mengerjakan brand kita untuk dioptimasikan secara eh, angka parametriknya sehingga masing-masing bisa menghasilkan ya ROAS yang tinggi, return on ad spend. Karena setiap bagian ini meminta pasti uang untuk dari perusahaan untuk bisa menjadi budget iklannya dan kita mengeluarkan uang itu setiap hari untuk menarik customer mengenal produk kita. Kemudian bagaimana Google Ads bisa mengembangkan bisnis ya? Kita bisa penargetannya itu by niche gitu ya, by kategori gitu ya, bisa melakukan brand awarenessing tadi. Tapi sayang gitu ya kalau kita hanya fokus ke brand awareness saja karena kalau memang secara kita ingin perusahaan itu lebih kuat gitu ya, kita tidak hanya selesai di brand awareness tapi kita sampai ke konversi. Kemudian karena Google ini bisa by location, iklan kita juga bisa by location gitu. Misal kita hanya ingin iklan kita dilihat orang area Jogja saja gitu. Karena di dalam HP kita itu ada location, ada tagging location di sana. Ketika kita beriklan pun kita bisa memaksimalkan proses itu dengan iklan yang memang hanya dikirimkan untuk orang-orang yang berada pada lokasi tertentu gitu. Kemudian kita bisa ini ya mengukur secara ROI yang tadi ya ROI, tapi kalau secara ROI kita agak luas gitu ya perhitungannya, tapi kalau secara sederhana kita bisa mengukurnya dengan ROAS tadi. Gitu ya. Kalau untuk keuntungan menggunakan Google Ads tadi sudah sempat saya singgung ya, audiensnya memang sangat besar gitu ya. Karena kita bisa pakai GSN, GDN, 90% orang yang menggunakan internet itu ada di sana. Kemudian audiensnya itu bisa tepat dan spesifik. Kemudian kampanye dapat dikontrol dan dioptimasi sendiri. Kita bisa merdeka gitu ya dalam melakukan optimasi iklan-iklan kita di situ gitu. Kemudian secara budget itu bisa dikontrol gitu ya karena kita bisa berproses untuk dari budget kecil sampai budget besar. Tapi hati-hati ya rekan-rekan di sini, Google itu sekarang sudah menggunakan skema skema yang lebih ini, yang lebih sophisticated gitu ya. Jadi setiap kita berubah budget itu nanti akan ada proses learning di dalam iklan kita gitu. Jadi kalau kita memang mau meningkatkan spending, sebaiknya secara parametrik iklannya itu dipastikan betul dulu semua, baru kita scale up pelan-pelan. Kenapa? Karena setiap scale up itu membutuhkan proses learning. Proses learning membuat CPR kita menjadi mahal, membuat iklan kita belum bisa maksimal karena dia melakukan pengayaan data dulu gitu. Pengayaan data ini tidak bisa langsung menghasilkan konversi, sehingga secara proses itu akan membuat iklan kita menjadi mahal. Kemudian jelas ya,
brand awareness dan conversion itu bisa ditingkatkan di sini gitu ya. Campaign-nya bisa monitor juga. Kemudian targetingnya juga bisa banyak dan kita bisa lakukan remarketing gitu ya. Remarketing yang kemarin sudah saya jelaskan di sini itu bisa antar platform. Jadi kalau kita memasang pixel kita di dalam website kita yang terintegrasi dengan SEO, dengan Google Ads gitu ya. Setiap klien yang sudah masuk ke dalam website kita, pixelnya itu sudah dipasang di situ di dalam website itu, sehingga ketika orang itu mau pulang ke rumah, mau kemana, selama dia buka HP, dia akan kena iklan kita gitu. Iklan baik dari social media advertising bisa kita kerjakan juga gitu ya dengan Facebook Ads, Instagram Ads itu bisa kita kerjakan dengan antar platform dan juga internal platform. Kenapa? Karena Google punya Google Display Network gitu. Jadi setiap orang yang sudah masuk ke dalam iklan kita itu akan tetap menjadi base customer kita. Siapapun dia, dimanapun dia, selama dia masih menggunakan HP, dia akan kena iklan kita gitu. Nah, makanya di sini sesuatu hal yang sangat luar biasa dari digital marketing adalah ketika kita bisa mengoptimalkan proses-proses ini, proses-proses dioptimasi sehingga kita bisa mendapatkan audiens sebanyak mungkin yang bisa masuk ke dalam website kita. Kemudian mereka mau kemanapun, mau dimanapun, mereka akan bisa terkena retargeting iklan kita. Mau pakai sosial media bisa, mau pakai jaringannya Google dengan Display Network juga bisa. Mungkin itu ya, sudah 8.40. Kalau ada rekan-rekan mau mengelaborasi, mendiskusikan, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan untuk present terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan kelompok 5 dan 6 ya, perwakilan untuk bisa diskusi ya, memberikan tanggapan, silakan. Kami persilakan Mbak Seli untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Shelly Hanifah dari kelompok 6. Saya izin bertanya terkait Google Display Network. Sepengalaman saya ketika saya membuka website, itu kan pasti ada Google Display Network. Seperti kayak di pojok kanan atas, kiri bawah, segala macam. Nah, di setiap Google Display Network itu, pasti kan ada tanda close atau tanda cancel, yang dimana kita sebagai pengguna, ketika kita searching apapun, kita nggak mau melihat ada iklan gitu kan. Tapi ketika kita klik close itu biasanya malah diarahkan ke iklan tersebut. Nah, apakah memang tombol itu sebenarnya salah satu tujuan dari pengiklan agar kita tuh mengunjungi iklan mereka gitu? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita memang sedang browsing, kemudian kita sedang masuk ke website tertentu yang memang secara Google AdSense-nya itu diaktifkan. Ketika Google AdSense-nya diaktifkan, otomatis kan dia menjadi bagian dari afiliasinya Google, sehingga akan ada iklan yang ditampilkan di sana. Nah, kalau nanti iklan itu ditampilkan di website tersebut, kemudian kita memiliki opsi gitu ya, mau ngeklik iklan tersebut sehingga kita nanti akan masuk ke dalam website pengiklan, atau kita menyilang gitu ya, mengklik silang dari iklan tersebut sehingga kita tidak masuk ke sana. Tapi kebanyakan gitu ya, apalagi situs-situs yang memang agak nakal gitu ya, itu ngakalin gitu ya. Secara prinsip itu diakalin gitu ya, sehingga ketika orang yang ngeklik tanda silang itu enggak bukannya iklannya hilang tapi malah masuk ke dalam website yang dituju gitu.
Biasanya iklan-iklan yang model yang seperti ini memang didesain gitu ya oleh pemilik website gitu ya untuk agar secara AdSense-nya itu mereka dapat gitu. Walaupun secara prinsip itu mungkin annoying gitu ya sebagai kita pengguna gitu. Namun itu memang cara yang digunakan ya, salah satu cara yang digunakan oleh pemilik website agar dia bisa meningkatkan earning dari AdSense-nya. Karena semakin banyak orang yang ngeklik, itu orang akan pemilik website tersebut akan banyak mendapatkan limpahan cash yang bisa di withdraw gitu ya di akun Google AdSense-nya gitu. Jadi sangat wajar gitu ya ketika ada website gitu ya yang mau padahal kita sudah ngeklik tanda silang tapi bukannya hilang atau bukannya keluar gitu ya, tapi malah itu masuk ke dalam website yang diiklankan gitu. Biasanya marketplace tuh banyak tuh, Shopee gitu-gitu ya, itu sering gitu ya. Misal kita nonton kan biasanya gitu ya, eh, AdSense itu kan banyak banget ya kalau kita nonton film-film yang di website-website gratisan gitu ya, di situ itu banyak juga iklan-iklan betting gitu, apalagi iklan betting, iklan judi itu kan luar biasa banyak di sana dan itu memang mereka ya orang-orang yang memiliki website judi itu memiliki luar biasa cash gitu ya, memiliki luar biasa budget gitu untuk membuat setiap orang yang memiliki website dengan traffic tinggi itu mau memasang iklan itu gitu. Dan ya caranya seperti itu. Kalau mau diklik ya harus masuk ke website bettingnya itu. Ya itu yang memang secara prinsip harusnya tidak boleh gitu, tapi memang itu dilakukan gitu. Tapi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Gitu, Mbak Baik, Seli ya. Bapak, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Faris Zulfan Ibrahim, silakan. Baik, Bapak, mohon bertanya. Saya Faris Zulfan Ibrahim dari kelompok 5. Ingin bertanya, Bapak. Selain faktor yang telah ditampilkan tadi, faktor quality score, adakah faktor yang lain yang dapat mempengaruhi quality score tersebut, Bapak? Ya. Kalau secara prinsip quality score itu adalah sebuah parameter yang disiapkan oleh Google untuk bisa membandingkan antara keyword yang kita pasang di dalam iklan kita itu lebih layak ditampilkan dibandingkan keyword dari campaign yang lain. Berarti dari kompetitor yang lain. Sehingga Google itu bisa memberikan penilaian terhadap bagaimana iklan yang kita buat untuk bisa dikomparasikan sehingga iklan tersebut akan memiliki quality yang bagus gitu. Karena Google juga tidak mau kan dia itu kehilangan customer gara-gara dia asal menampilkan iklan gitu. Yang penting siapapun yang iklan boleh gitu. Yang penting bayar gitu. Itu kan nggak bisa. Karena Google juga ingin meningkatkan bagaimana user experience gitu ya. Setiap audiens yang masuk ke dalam website Google untuk mencari kebutuhan pencarian itu ditampilkan sebaik mungkin hasilnya gitu. Nah, kalau semisal ya kita bisa memaksimalkan quality score di dalam website kita gitu ya, kita pastikan ya keywordnya itu relevan. Jadi jangan sampai kita pasang keyword A di dalam landing page-nya kita nggak ada keyword A itu gitu. Kan landing page itu kan merepresentasikan perusahaan. Di dalam perusahaan itu ada apa saja yang ditawarkan, apa saja keyword-keyword yang memang secara substansi itu harus ada, itu nggak boleh lewat gitu. Nah, salah satu hal yang lain adalah bagaimana kita bisa membuat titelnya, deskripsinya, targetingnya, dan semua parameter yang sudah disiapkan fitur-fitur itu terisi sedemikian rupa sehingga secara perhitungan overall skornya itu bisa baik gitu ya. Sehingga ketika sudah bisa baik, dia sudah bisa ditarungkan gitu ya, sudah bisa ditarungkan dengan kompetitor. Namun akan kembali, ketika secara prinsip quality score-nya sudah baik, akan tetap ya ujung yang akan diselesaikan oleh Google itu adalah bagaimana biddingnya.
Ya, siapa yang bisa masang bidding yang lebih baik, ya dia akan yang lebih mahal tentu ya, bidding yang lebih baik itu yang lebih mahal gitu. Itu dia yang akan mendapatkan eh, lebih banyak gitu ya secara view, secara traffic dan seterusnya gitu. Namun prinsip yang harus diselesaikan, selesaikan dulu quality score-nya, baru kita berbicara soal bidding. Nah, bidding ini juga kadang-kadang kalau kita jeli, kita efektif gitu ya dalam proses pencarian keyword dengan apa anggaran-anggaran CPC ya, cost per kliknya yang lebih murah, kita bisa mendapatkan keyword yang secara kompetisi itu rendah, CPC-nya rendah, tapi efektivitas dalam mengirimkan leads luar biasa. Nah, itu yang perlu dielaborasi setiap hari untuk bisa ya secara quality score baik, secara bidding baik, kemudian kita bisa evaluasi harian, ada suggestion keyword yang masuk bisa kita masukkan juga ke situ, kemudian kita lakukan strategi lagi quality score-nya seperti apa, biddingnya seperti apa, audiensnya seperti apa, dan nanti kita bisa lebih maksimal lagi beriklannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Apakah Ya. pertanyaannya sudah dijawab? Sudah baik, Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, bisa dicukupkan aja ya, Mas Andrew ya, karena ya waktunya nanti sudah oh lanjut kegiatan yang baik, berikutnya. baik Bapak. Untuk sesi terakhir yaitu sesi penutup. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Bapak Ahmad Agus atas waktunya. Dalam diskusi pagi ini kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Doa kami bilang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andrew ya. Insya Allah masih satu pertemuan lagi ya Pak Agus ya, minggu depan ya, pertemuan Siap. terakhir ya. Ya. Matur nuwun Pak Agus atas ilmunya, sharingnya Mas Andrew dan teman-teman mahasiswa teknik industri. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri ya untuk Zoom meeting. Matur nuwun sangat Pak, sehat-sehat selalu Pak Ya. Agus. Sama-sama. Oke.